Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ali Christian Tarigan. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, angkatan 2022, di mana NIM saya 40122111002. Di sini saya akan menjelaskan tugas tentang sosiologi hukum ataupun ya hukum dalam perspektif masyarakat sosial. Ini untuk memenuhi mata kuliah saya yaitu Sosiologi Hukum, yang mana ini adalah mata kuliah yang diampu oleh Pak Sintong Arion Hutapea. Sebenarnya apa sih tugas dari yang diberikan kepada saya untuk memenuhi mata kuliah ini? Ada beberapa hal. Satu, saya disuruh untuk menganalisis sebuah kasus, namun saya akan kasih tahu terlebih dahulu kasusnya seperti apa. Kasus yang diberikan oleh Pak Sintong adalah kasus di mana terjadinya pengeroyokan atau bahkan main hakim sendiri di dalam satu kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Contohnya seperti apa? Contohnya ada orang maling motor namun dibakar hidup-hidup seperti yang ada di video yang udah di-share oleh Pak Sintong. Lalu di situ tidak ada hukum karena ya itu adalah main hakim sendiri. Namun sebelum aku analisis apakah itu termasuk dalam restoratif justice atau enggak, aku akan kasih pengertian terlebih dahulu main hakim sendiri itu apa dan bagaimana pada akhirnya main hakim sendiri ini bukanlah resolusi daripada akhirnya tindakan untuk restoratif justice. Namun ya, aku akan jelasin dulu. Satu, apa sih sebenarnya main hakim sendiri? Main hakim sendiri itu adalah sebuah tindakan teman-teman, di mana tindakan kalian ataupun tindakan individu, kelompok, atau bahkan orang perorangan atau masyarakat itu mengambil hukum ke tangan mereka sendiri. Which is kayak kamu main hakim sendiri, kamu mengadili orang itu sendiri tanpa hukum, tanpa melalui proses hukum yang sah. Proses hukum yang sah ini dimaksud seperti misalnya penangkapan di kepolisian atau diadili secara pengadilan ataupun dihukum secara hukum nasional. Itu nggak ada sama sekali proses hukum dalam main hakim sendiri karena simpelnya kalau mereka udah lihat atau masyarakat atau sekelompok orang atau individu ini melihat seseorang melakukan tindak kejahatan, mereka akan langsung membunuh misalnya ataupun melampiaskan hukuman yang ada di diri mereka ataupun bahkan interest untuk menghukum di diri mereka kepada pelaku tersebut. Sebenarnya tindakan ini itu seringkali melibatkan kekerasan atau bahkan ancaman kekerasan terhadap orang-orang ataupun terhadap individu yang diduga telah melakukan sebuah tindak pidana. Namun, ya, kita bahas restoratif justice. Restoratif justice itu seperti apa sih, teman-teman? Restoratif justice adalah di mana ketika, posisi antara terdakwa dan korban itu adalah equal. Posisi ataupun pada akhirnya fokus restoratif justice adalah pengembalian ataupun rehabilitasi atau pengembalian seluruh hak-hak korban itu kembali seperti semula. Jadi kalau kamu mengambil motor, maka kalau misalnya diupayakan restoratif justice ataupun kamu maling motor diupayakan restoratif justice, pada akhirnya penyelesaiannya adalah gimana kamu sebagai korban itu mendapatkan hakmu kembali atau mendapatkan motormu kembali secara total sebelum dicuri. Misalnya seperti itu. Namun kita lihat perspektif apa yang dibawa dalam restoratif justice dalam ranah kasus ini. Ya, di sisi lain, pendekatan restoratif justice itu adalah alternatif dalam penegakan hukum yang berfokus pada rekonsiliasi misalnya dan pemulihan bukan hanya pada hukuman aja ataupun restoratif yang sekarang ini kita anut sebagai negara hukum ataupun dulu sebelum kita melakukan pembaruan hukum restoratif justice. Pendekatan ini tuh melibatkan semua pihak loh teman-teman yang terlibat dalam tindak pidana. Mau hakim, jaksa, kepolisian, dan lain sebagainya, lembaga pemasyarakatan, itu adalah aparatur-aparatur yang telah digunakan untuk udah disarankan untuk melakukan restoratif justice. Untuk pada akhirnya para pihak ataupun para lembaga yang udah mengimplementasikan restoratif justice itu memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana sih mengenai korban dan pelaku. Jadi simpelnya di sini ada dua hal yang perlu diakomodir. Satu, hak-hak korban. Dua, kewajiban dan hak pada para pelaku. Karena dalam beberapa kasus perlindungan korban ataupun korban main hakim sendiri itu dapat mencerminkan pendekatan yang tidak restoratif justice. Contohnya seperti yang kita analisis pada saat ini,
Ya, kasusnya itu adalah main hakim sendiri membakar orang misalnya. Namun kita analisis sebenarnya kenapa pada akhirnya kalau membakar orang itu hidup-hidup atau main hakim sendiri itu bukanlah tindakan yang mengutarakan ataupun mencerminkan sebuah hukum yang restoratif justice misalnya. Karena satu, kalau kamu main hakim sendiri berarti kamu mendahului hukum. Sementara restoratif justice itu adalah ketika para lembaga terlibat misalnya atau lain sebagainya. Fokus kamu ataupun fokus masyarakat, individu ataupun orang yang menghakimi sendiri itu adalah fokus pembalasan. Fokus pembalasan ini tidak cocok dengan restoratif justice misalnya. Kenapa? Karena restoratif justice adalah proses pemulihan, sementara proses pembalasan adalah retroaktif ataupun ya fokusnya adalah membalas ataupun bahkan membuat pelaku itu adalah yang harus paling dirugikan dalam resolusi ini. Namun pada akhirnya ketika kamu mengambil jalan kalau kamu menghakimi seseorang ataupun orang tersebut ataupun para pelaku secara sendiri, menghakimi secara sendiri, pada akhirnya apa? Kamu hanya fokus pada bagaimana untuk menghukum ataupun membuat para pelaku itu bisa merasakan apa yang dirasakan korban. Namun kamu nggak peduli ataupun individu itu nggak peduli bagaimana keadaan korban. Contohnya seperti apa? Kasus saat ini yang diberikan Pak Sintong ketika orang itu mencuri motor terus tiba-tiba main hakim sendiri dibakar sama motornya. Ada satu yang harus kalian lihat. Satu adalah ketika pelaku itu juga punya hak-haknya untuk dilindungi, yaitu hak untuk memberikan keterangan atau bahkan hak untuk merasa aman terlebih dahulu sebelum melaksanakan proses persidangan atau proses hukum. Namun kedua, hak korban itu nggak terjamin ketika kamu misalnya melakukan main hakim sendiri. Kenapa? Karena kamu rusak harta mereka, misalnya kayak kendaraan yang ikut terbakar. Namun B, belum tentu korban pengen para pelakunya itu dihakimi sendiri ataupun bahkan mati sendiri. Namun pada akhirnya ini akan berdampak buruk sebagai kamu, individu yang melakukan main hakim sendiri. Kenapa? Karena ada hukum yang mengatur tentang bagaimana pada akhirnya ketika seseorang atau masyarakat itu main hakim sendiri, itu akan membuat kamu dapat dipidana. Contohnya apa? Kalau kamu main hakim sendiri, itu akan dapat dijerat misalnya kalau orangnya mati, kamu pada akhirnya bisa dijerat kasus pembunuhan atau bahkan orangnya luka-luka parah, kamu akan dijerat atas penganiayaan. Itulah kenapa kalau kamu melakukan main hakim sendiri itu tidak mencerminkan restoratif justice. Namun dua, kalau misalnya kamu melakukan kekerasan ataupun bahkan main hakim sendiri, ini bukan berarti pada akhirnya korban dan para pelaku itu equal. Pada akhirnya apa? Akan ada ketimpangan menganggap kalau misalnya kita nggak usah pedulikan hak korbannya, tapi pada akhirnya kita fokus bagaimana pada akhirnya si pelaku ini itu bisa mendapatkan rasa sakit ataupun hukuman yang menurut kamu atau menurut preferensi kamu sebagai manusia itu adalah hukuman yang paling berat misalnya. Padahal fokusnya di restoratif justice adalah bagaimana pengembalian hak-hak korban itu kembali seperti semula dan pada akhirnya bagaimana para pelaku atau pelaku ini itu dapat direhabilitasi ataupun dikasih pendidikan ataupun bahkan dikasih bagaimana pada akhirnya kamu itu bisa kembali lagi ke masyarakat. Itulah fokus restoratif justice dalam kasus ini. Itulah kenapa pada akhirnya kasus yang diberikan tidak memandang ataupun tidak sama sekali berpandangan tentang restoratif justice. Terima kasih.